Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Hari ini setelah UTS seminggu yang lalu kita akan belajar masuk ke tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Yang pertama kita akan belajar subtema 1 dulu. Muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu dari gambarnya sudah terlihat ya, yaitu wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Wawancara itu ada pewawancara dan seorang narasumber. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang saling berkaitan dengan suatu peristiwa. Sedangkan narasumber itu orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, hal-hal yang dilakukan saat wawancara. Yang pertama, ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Lalu mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalkan diri. Yang ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Yang keempat, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Yang pertama, pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Yang kedua, penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Yang ketiga, tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Cara membuat pertanyaan wawancara. Yang pertama, pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Lalu pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu menggunakan kalimat tanya. Berikut ini ada fungsi beberapa kata tanya. Kata tanya apa, berapa, siapa. Kata tanya apa itu kata kuncinya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contohnya, apa hewan yang Bapak pelihara? Kalau berapa itu menanyakan jumlah yang berupa kuantitas. Contohnya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Yang nanti arah jawabannya si narasumber itu berupa angka atau bilangan. Lalu siapa? Itu untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contohnya, siapa yang merawat hewan peliharaan Bapak? Jadi siapa itu arahnya si narasumber menjawab orang. Jadi siapa itu untuk menanyakan pelaku atau orang. Lalu ada kata tanya di mana, kapan, mengapa. Di mana itu untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Contoh, di mana Bapak membeli pakan ternak. Kalau kapan itu untuk menanyakan waktu. Kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan? Jadi kalau kapan itu kata kuncinya untuk si narasumber menjawab ke arah nanti bakal jawabannya itu waktu. Kalau di mana nanti narasumber menjawabnya itu bakalan suatu tempat. Kalau mengapa itu untuk menanyakan penyebab. Jadi mengapa itu arahnya nanti si narasumber menjawab oleh kata kuncinya karena. Seperti itu ya. Contohnya, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Tuh. Lanjut, ada bagaimana. Bagaimana ini untuk menanyakan cara atau proses terjadinya peristiwa. Contohnya, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Lalu pertanyaan wawancara yang baik itu seperti apa?
Pertanyaan wawancara yang baik itu diajukan seperti saat melakukan percakapan biasa, jadi tidak terburu-buru. Pertanyaan wawancara yang baik mencakup hal-hal. Yang pertama, pertanyaan wawancara disusun secara runtut, berkelanjutan, dan saling berkaitan. Lalu pertanyaan dimulai dari yang bersifat umum menuju pertanyaan khusus. Lalu setelah narasumber memberikan jawaban, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, kerjakan latihan soal yang Bu Anita berikan ya. Tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.